Di part sebelumnya, Kinan telah mencoba untuk memegang batu potensial, namun batu tersebut tidak merespon kekuatan Kinan. Ketika telapak tangan Kinan menutupi batu potensi, seluruh batu potensi berdengung dan bergetar sekaligus. Lapisan pertama di dalam Martial Serendipity Pavilion. Dengung batu potensial berhenti segera tanpa memancarkan jejak cahaya. Kemudian penatua penguji pun berkata, apakah tidak ada cahaya Martial Emperor yang keluar? Tampaknya kompetisi dari babak pertama telah berakhir. Namun di sini Kinan meminta izin mencoba sekali lagi ke tetua penguji. Kinan kemudian menatap batu tersebut dan bergumam, jiwa God of War milikku telah mencapai level 10 tingkat Huang, ditambah Martial Soul milikku dapat ditingkatkan tanpa batas. Dalam hal apapun, pencapaianku tidak akan pernah bisa dicapai bahkan orang yang berada di ranah Martial Dominator. Satu-satunya alasan yang mungkin adalah bahwa ada masalah dengan batu kualifikasi ini sekarang yang membuat pencapaianku tidak terdeteksi. Setelah bergumam seperti itu, Kinan pun mencobanya kembali sambil berteriak, "Ayolah!" Namun batu tersebut tetap saja tidak mengeluarkan cahaya. Huang Kui yang melihat kegagalan Kinan, ia tertawa dan berkata, "Hahaha, saudara Kinan, apa Anda tidak ingin mengujinya lagi? Kau harus memahami bahwa semua ini adalah malapetaka. Kau ditakdirkan untuk tidak dapat mencapai ranah Martial Emperor dalam hidupmu. Tidak peduli berapa kali kau mengujinya, ini adalah hasilnya." Namun di sini Kinan tidak memperdulikan perkataan dari Huang Kui. Ia terus-menerus meminta izin dan mencobanya berulang-ulang, namun hasilnya tetap sama. Batu tersebut tidak merespon kekuatan Kinan dan tidak mengeluarkan cahaya sama sekali. Wei Hao yang sudah kesal terhadap Kinan, dirinya pun mengatakan, "Kinan, kau harus mengakui bahwa kau itu hanyalah sampah dan aku ingin kau cepat-cepat pergi dari sini. Kalau tidak, bahkan jika kamu memiliki latar belakang, aku Wei Hao tidak akan segan-segan untuk mempermalukanmu." Kinan tetap tidak memperdulikan ucapan dari Wei Hao. Ia pun meminta izin kembali kepada tetua penguji untuk mencobanya lagi. Namun di sini tetua penguji emosi dan tidak mengizinkan Kinan untuk mencobanya lagi. Bahkan tetua penguji sampai berkata, "Cukup, hanya ada satu kesempatan untuk setiap babak. Kompetisi aku memberimu satu kesempatan lagi. Ini sudah sangat baik, sekarang kamu telah menguji 6 kali berturut-turut. Jika kamu belum mau berhenti, jangan salahkan orang tua ini untuk memulai pembunuhan di Pavilion Martial Serendipity," ucap sang penguji. Para kultivator independen pun sangat kesal kepada Kinan. Mereka pun berteriak, "Woi, apakah kau sudah gila? Sialan, kegagalan adalah kegagalan. Tidak masalah berapa kali kau mencobanya. Aku pikir Kinan ini benar-benar kehilangan akal karena menerima kejutan seperti itu," ucap mereka. Tetua dari sekte Flying Sword melirik ke arah Tetua Zhang. Kemudian ia berkata, "Beberapa orang tidak bisa melihat seberapa besar kekuatan yang mereka miliki. Mereka mengandalkan sedikit identitas sepanjang hari sehingga mereka berpikir tidak rasional." Mendengar perkataan dari Ketua Fang, Tetua Zhang pun bergumam, "Sial, Kinan ini memalukan. Tidak seperti biasanya. Sangat memalukan karena gagal mencapai ranah Martial Emperor dan juga dia telah mengujinya berulang kali," gumamnya. Sedangkan di dalam pavilion, tetua penguji masih lanjut mengoceh kepada Kinan. Ia berkata, "Jika kamu mengerti, jangan mencobanya lagi. Di Pavilion Martial Serendipity memiliki aturan Pavilion Martial Serendipity sendiri." Kinan menyangkupkan tangannya. Ia pun menjawab perkataan dari tetua penguji. "Tetua, tolong izinkan saya untuk mengujinya untuk terakhir kalinya. Jika hasilnya masih sama seperti sebelumnya, saya bersedia melumpuhkan 4 anggota tubuh saya dan menghancurkan pembuluh darah saya sendiri dan dantian saya dan berharap senior akan memberi saya satu kesempatan terakhir," ucap Kinan. Semua orang yang mendengar pernyataan Kinan sangat terkejut dibuatnya. Mereka tidak menyangka jika Kinan akan berkata seperti itu. Lalu setelah Kinan berkata seperti itu, kemudian ia bergumam, "Aku tidak percaya bahwa aku dengan jiwa God of War-ku tidak dapat mencapai ranah Martial Emperor. Apakah batu kualifikasi ini menentukan pencapaian masa depan seseorang berdasarkan bakat atau keberuntungan seseorang? Sekarang aku memiliki hubungan yang baik dengan Old Sun, dan ada juga Putri Miao Miao di sampingku. Kemungkinan aku mati seharusnya tidak terlalu tinggi. Mungkinkah jiwa God of War terlalu kuat sehingga batu kualifikasi ini tidak dapat mengukurnya? Tidak, jika karena alasan ini, itu seharusnya meledak seperti yang terjadi pada saat mengikuti bakat bela diri." Setelah bergumam seperti itu, lalu Kinan pun menyentuh kembali batu potensi tersebut. Huang Kui tersenyum. Raut wajah mengejek terpapar jelas di wajahnya. Ia pun berkata, "Hehe,
Kamu masih belum menyerah dan ingin mencoba keberuntungan setelah mengetahui hasilnya. Jika kau ingin menjadi cacat, bahkan dewa sekalipun tidak bisa mengabulkan keinginanmu. Huang Long memalingkan mukanya, dan Mojisan menghela napas, karena sikap Kinan yang keras kepala tidak mau berhenti, bahkan sampai mengambil sebuah resiko. Bahkan Tetua Pang memegang kepalanya merasa pusing terhadap tingkah laku Kinan. Wanita yang berada di dalam tandu pun ikut berkomentar atas sikap Kinan ini. Untuk waktu yang lama, aku selalu mengagumi kepercayaan yang dimiliki Kinan dan bagaimana dia tidak pernah menundukkan kepalanya terhadap siapapun. Aku tidak mengira dia akan mempertaruhkan kultivasi dan hidupnya setelah mengetahui hasilnya. Seseorang mungkin mengatakan lebih baik mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam penghinaan, tetapi itu hanya tindakan sombong. Menghadapi hasil yang sudah dipastikan, ia menjadi gila dengan menguji terus-menerus. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa ia telah kehilangan akal dan tidak dapat menerima kenyataan. Sedangkan di pavilion, tetua penguji yang telah mendengar janji Kinan dan ternyata Kinan tidak bisa menepati janjinya dikarenakan batu potensi masih tidak merespon terhadap kekuatan Kinan, penguji pun berkata, "Kamu bilang kamu akan melumpuhkan anggota tubuhmu dan menghancurkan pembuluh darahmu dan dantianmu sendiri. Karena kamu telah melanggar aturan, aku akan melakukannya sendiri dan mengubah kamu menjadi orang cacat." Namun di sini Kinan malah tertawa. Sang penguji juga merasa heran mengapa Kinan malah tertawa. Lalu Kinan berkata, "Konyol, benar-benar konyol. Sepotong batu kualifikasi ini hanyalah hiasan. Itu tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi pencapaian seseorang di masa depan. Tidak ada cara untuk mengetahui pencapaian orang di masa depan. Apa yang bisa dicapai di masa depan, semuanya tergantung pada pilihanmu, kemauanmu, dan keberuntunganmu. Ambisiku masih ada dan hati bela diriku masih hidup memberiku potensi tak terbatas. Bagaimana mungkin batu kualifikasi ini bisa menentukan masa depanku?" ucap Kinan. Kemudian setelah Kinan berkata seperti itu, batu potensi pun tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Dan ternyata cahaya tersebut adalah cahaya dominator. Orang-orang yang ada di luar pavilion mereka semua terkejut. Mereka pun berkata, "Apa yang terjadi? Mengapa batu kualifikasi tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat kuat? Apa yang sebenarnya terjadi? Martial Dominator? Bukankah ini sama dengan Wei Hao? Apakah itu berarti pencapaian dia di masa depan adalah ranah Dominator?" Tetua penguji pun tidak percaya dengan apa yang sedang dilihatnya sekarang. "Bagaimana bisa? Kamu telah mengikuti 6 kali berturut-turut sebelumnya, tapi tidak terjadi apa-apa. Mengapa ketika mengujinya untuk ke-7 kalinya memancarkan cahaya Dominator?" Bukan hanya tetua penguji, Huang Kui pun tidak percaya dengan kejadian ini. Ia juga mengatakan, "Tidak mungkin. Kau itu hanyalah sampah yang memiliki Martial Soul sampah, level 8 tingkat Huang. Bagaimana bisa itu bisa memicu cahaya Dominator? Kau pasti telah berbuat curang dengan menggunakan metode yang mempengaruhi batu kualifikasi," ucapnya. Wei Hao menundukkan kepalanya, terlihat rasa kesal menyelubungi dirinya. Kemudian ia berteriak, "Seperti yang kita semua tahu, untuk mencapai ranah Martial Dominator, kamu harus memiliki Martial Soul level 10 tingkat Huang. Aku akan memberimu kesempatan untuk jujur tentang apa yang telah kau lakukan. Kalau tidak, aku akan membunuhmu." Lalu Kinan pun menjawab perkataan mereka. "Kalian berdua benar. Aku memang tidak akan menjadi ahli Martial Dominator. Itu karena pencapaianku tidak akan berhenti di ranah Martial Dominator." Setelah berkata demikian, cahaya biru pun dikeluarkan dari batu tersebut. Tetua penguji sangat tercengang. Dirinya berkata, "Ini adalah ranah Martial Highness." Wei Hao sangat tidak percaya sampai-sampai dirinya mengatakan jika itu tidak mungkin. Akan tetapi di sini Kinan pun berkata, "Sebelum kompetisi dimulai, babak pertama dimulai, kalian bertiga menghinaku, mengejekku terus-menerus. Sekarang, tampaknya kalian tahu mana siapa yang sampah sebenarnya dan mana yang bukan sampah. Aku akan memberitahu kalian semua bahwa pencapaian ranah Martial Highness itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan di masa depan. Karena pencapaian masa depanku jauh lebih dari itu," ucap Kinan. Wanita yang berada di dalam tandu sangat terkejut melihat Kinan mampu membangkitkan cahaya ranah Martial Highness. Ia kemudian berkata, "Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa mencapai ranah Martial Secret? Tidak mungkin. Dengan Martial Soul level 8 tingkat Huang, bahkan seorang jenius sekalipun tidak mungkin dapat mencapai ranah Martial Dominator. Hal seperti itu sangat mustahil sekali," ucapnya. Kinan tersenyum kecil. Ia pun melanjutkan perkataannya. "Menurut aturan benua Changlan, tidak mungkin bagiku untuk mencapai ranah Martial Secret hanya dengan Martial Soul milikku.
Meskipun begitu, aku harus memberitahu kalian semua bahwa ranah martial sacred ini hanyalah permulaan bagiku. Setelah itu cahaya ungu pun keluar dari batu tersebut. Cahaya ungu yang kuat berasal dari zaman kuno. Penguji sungguh dibuat takjub sehingga mulutnya terbuka lebar. Namun tidak hanya sampai di situ saja. Kinan merasa jika bakatnya tidak akan berhenti di sini. Cahaya tersebut pun berubah kembali menjadi cahaya martial monarch. Wang Rolling pun berkata dengan terbata-bata, ranah martial monarch. Namun Kinan membalas, ranah martial monarch. Terus kenapa? Bagaimana mungkin pencapaianku berhenti di sini? Lampu merah cahaya monarch. Prestasi masa depan Kinan adalah mencapai ranah martial monarch legendaris. Pada saat itu, setiap jenius dari kultivator kehilangan akal. Rasanya seperti lampu merah ditembakkan ke jiwa mereka, meninggalkan kejutan yang tak terlupakan di dalam mereka. Kata-kata tidak bisa lagi menggambarkan emosi dan reaksi mereka. Batu potensial memancarkan cahaya merah menyilaukan meledak pada saat itu mengisi seluruh tempat dengan cahaya 9 warna seperti banjir dahsyat yang menggantikan segalanya. Tetua dari putaran pertama Martial Serendipity Pavilion telah kehilangan jiwanya saat dia bergumam secara naluriah. Cahaya Monarch, seorang kultivator ranah Martial Monarch, nyata. Kehadiran puncak seluruh benua di mata yang lebih tua hari ini akan menjadi tak terlupakan selama sisa hidupnya. Suara tenang Kinan berubah bersemangat tiba-tiba saat dia berteriak, ranah Martial Monarch. Terus bagaimana mungkin pencapaianku berhenti di sini? Bahkan ranah Martial Monarch hanyalah permulaan. Batu potensial memancarkan cahaya merah menyilaukan, meledak pada saat itu mengisi seluruh tempat dengan cahaya 9 warna seperti banjir dahsyat yang menggantikan segalanya. Cahaya 9 warna, cahaya God, alam dewa bela diri. Prestasi masa depan Kinan adalah menjadi ahli ranah martial God. Seberapa penting ranah martial God? Di benua Changlan, seorang kultivator ranah martial God hanya pernah ada dalam legenda. Kultivator seperti itu disebut sebagai dewa, memiliki harapan hidup yang sama dengan matahari dan bulan. Kehidupan yang tidak pernah berakhir dalam seluruh sejarah benua Changlan. Ada banyak orang jenius yang tak terhitung jumlahnya dan pahlawan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya sedikit. Kegembiraan Kinan menghilang dengan cepat saat dia melirik para jenius di dalam Serendipity Pavilion. Senyum muncul di wajahnya ketika dia berkata, saya kira kalian semua bingung bagaimana mungkin bagi saya untuk mencapai ranah martial God hanya dengan kelas 8 martial spirit kelas 8 saya. Biarkan aku memberitahu Anda. Mungkin saja aku tidak akan pernah mencapai ranah martial emperor atau aku mungkin menjadi ahli ranah martial God atau bahkan melampaui ranah martial God. Masa depan dipenuhi dengan berbagai kemungkinan. Kata-kata Anda, tindakan Anda, atau bahkan hanya sedikit jeda dapat mengubah masa depan orang yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, tidak mungkin untuk memprediksi masa depan. Tidak ada yang tahu seperti apa masa depan itu. Batu potensi adalah percobaan terakhir dari Martial Serendipity Pavilion, tetapi tidak dapat memprediksi masa depan seseorang. Saat ia menunjuk ke arah batu potensial memancarkan cahaya 9 warna. Kinan dengan tenang berkata, masa depan saya memiliki potensi yang tidak terbatas. Sementara itu di puncak gunung musim gugur, para kultivator independen dan para penatua dari 4 sekte teratas tidak dapat menemukan kata-kata untuk dikatakan setelah menyaksikan adegan di balik meja ajaib ini melalui martial mirror. Hanya Zhang Teiyi setelah bertegun sejenak tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, Kinan adalah pemenangnya. Dia memang jenius sekte Lingzong kami. Murid dari 2 ahli ranah martial ancestor. Zhang Taiyi memasang ekspresi energik. Wajahnya berubah merah padam saat dia dengan sengaja melirik ke arah penatua Fang dan yang lainnya dan berkata, maaf, siapa yang bisa mengira kita sekte Lingzong akan memenangkan putaran pertama. Tentu saja kalian tidak boleh terlalu kecewa. Wei Hao, Huang Kui dan hasil yang lainnya juga tidak buruk. Tetua dari sekte api pun berkata, Tetua Zhang, jangan terlalu senang. Kompetisi ini masih memiliki 2 babak lagi, ucapnya. Lalu wanita dalam tandu juga mengatakan, tanpa diduga semua orang berpikir bahwa kamu akan kalah. Bahkan aku juga berpikir begitu. Tapi kamu melakukan comeback. Bakatmu memang luar biasa. Sangat disayangkan bahwa bakat itu milik sekte Lingzong, ucapnya. Kembali ke pavilion. Di bawah ketatapan semua orang, batu potensial mengeluarkan desas-desus. Lalu kembali ke keadaan tenangnya. Tidak ada satu gerakan pun yang terlihat. Tidak ada yang luar biasa yang dirasakan. Cahaya 9 warna telah menghilang. Dan tempat itu kembali ke kondisi tenangnya. Batu potensi hanyalah batu biasa. Setelah hening sejenak,
Penatua yang bertanggung jawab atas lapisan pertama Pavilion Serendipity Martial menghela napas dalam-dalam dan berkata, "Sebagai penguji babak pertama, saya pertama kali melihat batu potensial ini sejak lama dan saya telah memeriksanya selama bertahun-tahun. Namun, saya tidak berharap itu hanya menjadi batu biasa. Ya, kamu benar, ada kemungkinan tak terbatas di masa depan. Siapa yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi?" Setelah mengatakan ini, pria tua itu melirik Kinan dengan sedikit apresiasi dan berkata, "Jika bukan karena kamu, aku takut aku masih tidak akan tahu kebenarannya." Kinan menyatukan tinjunya dan berkata, "Penatua, saya harus menjadi orang yang berterima kasih kepada Anda karena telah mengizinkan saya menyentuh batu potensial berkali-kali. Jika saya tidak melakukan itu, saya tidak akan bisa memahami rahasianya." Ya, tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang itu. Pria tua itu melambaikan tangannya, kemudian menyatakan dengan nada yang serius yang memenuhi seluruh tempat, "Babak pertama dari Trial of Martial Serendipity Pavilion telah berakhir. Pemenangnya adalah Kinan. Adapun 9 peserta lainnya yang bisa maju ke babak berikutnya adalah Wei Hao, Huang Kui, Huang Long, Wang Rolling, dan lain-lain." Tatapan Wei Hao mendarat kepada sosok Kinan saat matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Wei Hao tidak peduli jika batu potensi hanya batu biasa. Dia hanya khawatir bahwa Kinan telah merampok tempat pertamanya, peringkat yang menurutnya miliknya. Kemudian penatua penguji pun mengumumkan hasil dari ujian tahap pertama. Putaran pertama telah berakhir. Babak kedua akan segera dimulai. Sebelum itu, saya ingin mengumumkan bahwa sejak Kinan berhasil menemukan rahasia batu potensi dan melewati ujian pertama, Pavilion Martial Serendipity telah memutuskan untuk memberinya hadiah khusus. Terlepas dari hadiah tempat pertama yang akan ia terima. Semua orang terkejut mendengar ini. Hadiah spesial, Kinan akan menerima 2 set hadiah. Mata Kinan berkedip setelah mendengar ini. Rasanya seperti orang tua itu sekarang adalah orang yang sama sekali berbeda, yang tidak lagi bertindak dengan cara mesum atau membuang-buang waktu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ini adalah hadiah untuk 10 peserta teratas di babak pertama. Anda masing-masing akan menerima buah kekuatan, dan pemenang akan menerima 3 dari mereka. Buah seperti kristal dengan ukuran kepalan tangan mendarat di tangan kerumunan." "Hah, buah kekuatan?" Setelah melihat ekspresi bingung di kerumunan, pria tua itu dengan tenang berkata, "Buah kekuatan ini adalah Anda mengkonsumsinya, Anda dapat meningkatkan ke lapisan berikutnya. Ini hanya efektif di ranah Xiantian. Ini juga hanya berfungsi jika pertama kali Anda mengkonsumsinya. Kali kedua Anda mengkonsumsinya, itu tidak akan memberi manfaat apa-apa." Kinan segera melepaskan mata roh pertempuran surgawi dan melihat 3 potong buah di tangannya. Setelah sekilas, wajah dipenuhi dengan keheranan. Sebuah kekuatan mistik murni mengisi 3 potong buah ini, dan itu setara dengan jumlah ki spiritual dalam kultivator Rana Xiantian lapisan pertama. Dia kemudian bertanya dengan nada antisipasi, "Penatua, apa hadiah spesialku?" "Ini hadiah spesialmu." Orang tua itu menjentikan jarinya. Kunci kuno yang tampak mendarat di tangan Kinan. Kuncinya gelap gulita dan memiliki perasaan muskil dan misterius untuk itu. Wajah Kinan tampak terkejut ketika dia berkata, "Kunci? Untuk apa kunci ini?" "Jika kamu bisa melewati 2 putaran berikutnya, kuncinya akan memungkinkan kamu untuk melanjutkan ke lapisan keempat Pavilion Martial Serendipity." Orang tua itu dengan tenang berkata, "Tentu saja, jika Anda gagal dalam 2 putaran berikutnya, kuncinya akan hilang dengan sendirinya." "Apa? Kunci ini memungkinkan seseorang untuk maju ke babak keempat?" Berbeda dengan reaksi Kinan, Wei Hao, Huang Kui, dan yang lainnya mengenakan ekspresi heran di wajah mereka. Bahkan Wei Hao benar-benar kehilangan pikirannya. Dia hanya bisa bergumam, "Pavilion Martial Serendipity memiliki total 5 lantai, masing-masing mewakili babak yang berbeda. Sejak Martial Serendipity Pavilion ditemukan, jenius yang tak terhitung jumlahnya telah mengambil bagian dalam uji coba, tetapi tidak satupun dari mereka yang pernah mencapai putaran ketiga. Bahkan mereka yang datang pertama dalam 3 putaran berturut-turut tidak dapat memasuki putaran keempat Martial Serendipity Pavilion. Tapi kunci ini akan memungkinkan seseorang mencapai babak keempat." Orang tua itu mengamati kerumunan sebelum melambaikan tangannya dan berseru, "Mereka yang gagal harus meninggalkan Pavilion Serendipity Martial, dan mereka yang lulus akan melanjutkan ke babak kedua." Mengikuti kata-kata orang tua itu, Kinan hanya bisa merasakan pemandangan di sekelilingnya berputar cepat, seolah-olah itu hanya ilusi yang sekarang telah menghilang. Sebelum ada yang bereaksi, sebuah suara dingin terdengar. "Ini adalah putaran kedua ujian. Putaran ini berfokus pada kekuatan Anda, kekuatan murni. 5 besar peserta akan melanjutkan ke ronde berikutnya dengan hadiah. 5 lainnya akan dipaksa meninggalkan Pavilion Serendipity Martial."
Pria suram itu meraih udara dengan tangannya. Dia mengungkapkan batu besar seukuran gunung kecil dan meletakkannya di tempat latihan, menyebabkan seluruh tempat bergetar dengan kuat. Batu besar itu berbeda dari batu potensial, warnanya kuning mirip dengan warna tanah. Melihat dari jauh sepertinya sangat berat dan sulit untuk bergerak. Batu besar ini dikenal sebagai batu kekuatan. Serang batu dengan seluruh kekuatanmu dan itu akan mengukur kekuatan seranganmu. Pria suram itu melirik kerumunan dan berteriak, "Siapa yang pertama?" Wanita berbaju putih di tandu aliansi perdagangan mulai berbicara. Putaran kedua ujian dimulai sekarang. Peraturan taruhan telah berubah. Peluang untuk bertaruh pada Kinan adalah 1:2. Peluang untuk bertaruh pada Huang Kui adalah 1:1. Dan peluang untuk bertaruh pada Wei Hao adalah 1:3. Mengikuti kata-kata wanita kemeja putih, obrolan besar segera meledak di antara kerumunan. Peluang untuk bertaruh pada Kinan meningkat begitu cepat. Itu sudah pasti. Dia memang menyebutkan bahwa Kinan adalah seorang penggarap atapistik. Babak kedua menekankan kekuatan seseorang. Bahkan Wei Hao akan kalah olehnya. Hahaha, aku akan bertaruh pada Kinan di babak kedua. Kali ini Zhang Taiyi langsung bertaruh 5.000 pil martial Emperor pada Kinan. Ini karena dia akrab dengan kekuatan Kinan. Bahkan jika Kinan gagal menjadi yang pertama di babak kedua, Zhang Taiyi tidak akan merasa sakit kehilangan taruhan karena ia telah memenangkan 5.000 pil martial Emperor di babak pertama. Kinan pasti akan melewati babak ini dan jika dia berhasil melewati putaran ketiga, Kinan akan memiliki kesempatan untuk memasuki lapisan keempat yang misterius. Mata Zhang Taiyi berkedip terus-menerus. Keyakinannya pada Kinan tumbuh tiba-tiba. Pada saat itu suara yang terdengar menyenangkan terdengar. Entah dari mana. Aku sang putri bertaruh 1.000.000 pil Emperor pada Kinan. Puncak gunung musim gugur menjadi sunyi senyap. Para kultivator independen dan para tetua membuka mata lebar dan mereka menoleh ke arah sumber suara. Mereka hanya bisa melihat seorang gadis kecil yang menawan. Zhang Taiyi terkejut melihat Putri Miao Miao. Meskipun dia tidak takut terhadap Putri Miao Miao pada awalnya, pertempuran mengerikan yang terjadi beberapa hari yang lalu di puncak gunung musim gugur benar-benar mengubah pikirannya. Jantungnya masih berdetak kencang ketika dia mengingat kembali pemandangan pertempuran. Saat dia segera melangkah maju dan berkata, "Putri, kau di sini?" Sebelum Zhang Taiyi selesai, dia melihat Putri Miao Miao memelototinya sebelum dia melirik tandu dan berkata dengan nada yang tidak menyenangkan, Apakah saya tidak diizinkan bertaruh? Atau apakah aliansi perdagangan memandang rendah saya?" Wanita baju putih ditandu dengan lembut berkata, "Semua orang diizinkan untuk berpartisipasi dalam taruhan dari aliansi perdagangan. Putri, apakah Anda yakin ingin bertaruh 1.000.000 pil martial Emperor kepada Kinan?" "Tentu saja." Putri Miao Miao mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, "Sebagai pelayan putri, Kinan tidak diragukan lagi akan menjadi yang pertama di babak kedua." Mengikuti kata-kata itu, sang putri menjentikan jarinya dan sebuah tas penyimpanan terlihat terbang ke tandu. Wanita kemeja putih di tandu diam sejenak sebelum dia berkata, 1.000.000 pil martial Emperor untuk Kinan. Kata-kata itu menyebabkan para kultivator independen dan para penatua kehilangan akal. Apakah gadis kecil ini benar-benar bertaruh 1.000.000 pil martial Emperor? Yang paling penting bahwa Kinan sebenarnya adalah pelayan gadis kecil ini. Latar belakang seperti apa yang dimiliki gadis kecil ini? Keraguan yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak mereka. Tetapi mereka semua menyerah karena mereka tidak dapat memberikan penjelasan yang valid dan mengarahkan kembali fokus mereka ke ujian. 1.500. Di lapisan kedua, Martial Serendipity Pavilion, lelaki suram itu mengungkapkan sebuah angka. Sebelum berkata, "Kalian pasti bingung. Batu besar ini dapat menahan kekuatan maksimum 9.999. Hasilnya ditentukan sesuai dengan ukuran kekuatan serangan Anda. Ayo lanjutkan berikutnya." Kali ini seorang jenius bela diri, yaitu Huang Long. Mata Huang Long berkedip dengan kegembiraan karena sosoknya dikelilingi oleh niat pertempuran yang kaya. 9 sinar kemasan muncul di punggungnya, bersama dengan pedang darah besar yang tergantung di belakangnya. Huang Long memegang roh pedang darah di tangan dan berteriak. Maksud pedang dari Stake of One of the Weapon miliknya dengan senjata ditembakkan ke udara dengan One with the Sword. Dia melepaskan kekuatan terkuatnya dan menyerang batu itu. 3.200. Pria suram mengangkat kepalanya dan segera berkata, "Selanjutnya, setelah ini beberapa jenius lainnya bergantian untuk maju dan menguji kekuatan mereka. Sebagian peserta memiliki kelas 9, Martial Soul Spirit, singkat Huang.
Oleh karena itu, dengan bantuan martial soul spirit mereka, hasil mereka diukur antara 1000 dan 4000. Tidak ada dari mereka yang memiliki penampilan luar biasa. Satu-satunya hal yang layak disebutkan adalah bahwa Wang Rowling setelah menggunakan beberapa jenis peralatan dan mencapai kekuatan 3500 dengan serangan terkuatnya melampaui Huang Long. Giliranku untuk mengikuti tes. Mengikuti teriakan itu, Wei Hao melangkah maju dengan mantap dari para kerumunan dengan ekspresi serius. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan ekspresi ini sejak persidangan Martial Serendipity Pavilion telah dimulai. Ini karena ronde itu adalah uji coba untuk menguji kekuatan mereka. Meskipun memiliki Martial Soul level Huang tingkat 10 dan mencapai ranah Arkane, basis kekuatannya saat ini masih berada di setengah Xiantian. Benar-benar kalah oleh Qinan dan Huang Kui yang sama-sama penggarap atavistik. Sampai ke ujung surga dan bumi, api surgawi berlangsung selamanya. Wei Hao mengucapkan tangisan sebelum panas yang mengikat dipancarkan dari tubuhnya, seolah-olah dia dilalap api yang menyala-nyala. Dia kemudian menginjak keras tanah dan di dalam tubuhnya. Tahap sukses kecil dari ranah Arkane meledak seketika. Beberapa aliran api intens berkumpul dengan ganas, seolah-olah dia benar-benar merubah menjadi gunung berapi siap meletus kapan saja. Pukulan bumi hangus. Niat api Wei Hao meledak berubah menjadi pukulan yang mendarat kuat ke batu. Batu masih tidak bergerak ketika 4 digit perlahan muncul, disertai dengan cahaya keemasan redup. 5100. Keributan muncul di antara kerumunan di puncak gunung musim gugur. 5100. Wei Hao mencapai hasil seperti itu. Hehe. Yang paling penting Wei Hao bahkan tidak melepaskan roh martialnya. Dengan serangan terkuatnya bersama dengan martial spiritnya, jumlahnya akan lebih besar. Meskipun terkejut, banyak yang mulai menggelengkan kepala. Wei Hao memang kuat, tetapi ronde ini berfokus pada kekuatan murni. Huang Kui dan Qinan keduanya adalah penggarap atavistik. Meskipun basis kultivasi mereka masih di ranah setengah Xiantian, kekuatan mereka setara dengan ranah Xiantian lapis pertama atau bahkan ranah Xiantian lapis kedua. Pria suram itu melirik peserta yang tersisa sebelum berkata dengan nada kasar, "Berhentilah membuang waktuku, cepat dan selesaikan tesmu. Giliran saya." Setelah berteriak, Huang Kui maju ke depan dengan senyum percaya diri di wajahnya. Martial Soul dilepaskan. Mata Huang Kui berubah tajam mengikuti teriakan itu. Saat 10 sinar kemasan muncul di belakangnya. Di antara 10 sinar kemasan, sebuah pedang kuno yang terfragmentasi perlahan-lahan terbentuk. Sambil memancarkan tekanan luar biasa dari Sword Intent yang menakutkan. Keyakinan pada wajah Huang Kui semakin kuat setelah roh bela diri dilepaskan saat dia berteriak. "Pedang ada di tanganku, aku menyatu dengan pedang." Huang Kui mengulurkan tangannya dan meraih pedang terfragmentasi di tangannya sebelum melepaskan tahap kesempurnaan satu dengan senjata, mengumpulkan inten pedang yang kuat dengan cepat. Pedang 4 musim dikendalikan oleh kehendakku. Huang Kui menginjakkan kakinya dan segera menampilkan saber art yang kuat yang terasa seperti kedatangan musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. 4 musim dikontrol oleh keinginannya pada saat yang sama. Akhirnya Huang Kui bergerak. Spiritual Ki di dalam tubuhnya yang setara dengan ranah Xiantian lapis kedua mulai membara dengan instan yang dikombinasikan dengan Four Scissors Sword Intent yang mengerikan dalam serangan dan mendarat di atas batu besar. Batu besar itu akhirnya beranjak setelah menerima serangan sebelum nomor emas cerah ditampilkan 8900. Pada saat itu para jenius di Martial Serendipity Pavilion tercengang. Wow, kekuatan 8900, itu 3000 lebih kuat dari serangan Wei Hao. Seperti yang diharapkan dari Huang Kui, kekuatan seperti itu dia yakin akan memenangkan putaran kedua. Bahkan orang yang suram yang bertanggung jawab atas putaran kedua sedikit mengangkat kepalanya dan berkata, 8900 kekuatan yang cukup kuat yang Anda dapatkan di sana, memberi Anda kesempatan dalam pertempuran melawan lawan lapisan biasa di ranah setengah Xiantian. Ya, karena kamu sudah selesai dengan tesmu, silahkan kembali ke posisimu. Terima kasih penatua. Huang Kui membungkuk pada pria suram itu dengan hormat sebelum dia berbalik dan mundur dengan wajah penuh kebanggaan. Gerakan Huang Kui terhenti tiba-tiba dan melirik Qinan dengan tatapan mencemooh. "Qinan, jika saya tidak salah, Anda juga seorang penggarap atavistik kan? Jika itu masalahnya, aku akan melihat siapa yang lebih kuat di antara kita berdua." Kata-kata itu diucapkan dengan nada sangat percaya diri dan sombong. Kamu yakin menjadi begitu penuh dengan diri sendiri hanya dengan kekuatan 8900? Qinan tidak menunjukkan belas kasihan dan membentak. "Menurut saya, pencapaian hasil seperti itu dengan kultivasi Anda adalah hal yang sangat memalukan. Tetapi Anda masih merasa bangga dengan diri Anda sendiri?" Huang Kui mengumpulkan pikirannya dan tertawa terbahak-bahak. 8900, benar-benar memalukan?
Mengapa kamu tidak melihat dirimu sendiri jika Anda bukan seorang atavistik kultivator? Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan saya. Apa yang Anda sombongkan? Semua orang terkejut. Tidak ada yang menduga Kinan tiba-tiba menyerang dengan menginjak-injak aura setara dengan lapisan pertama Xian Tian meledak dari tubuhnya. Bersama-sama dengan tahap sukses kecil dari Ranah Arkane, dia telah menunjukkan keadaan terkuatnya hanya dalam waktu singkat. Huang Kui, buka mata anjingmu dan lihat dengan hati-hati. Aku bahkan tidak akan membutuhkan martial soulku untuk mengalahkanmu. Mata Kinan menyala seperti kilat dan meraung seperti guntur, dan dia mengarahkan jarinya ke batu. Jari itu tidak lain adalah strike akumulasi surgawi. Setelah ini strike akumulasi surgawi meledak menyerang batu. Batu besar bergetar kuat pada saat itu sebelum cahaya merah menyilaukan bisa terlihat. Lampu merah menyilaukan yang dipancarkan dari batu perlahan-lahan berubah menjadi beberapa digit berwarna merah. 9.999. Dengan kata lain, kekuatan serangan Kinan telah mencapai batas batu yang lebih dari 1000 unit lebih kuat dari serangan Huang Kui. Semua orang tercengang melihat ini, merasa mustahil untuk percaya apa yang baru saja mereka lihat. Huang Kui bukan hanya seorang penggarap atavistik, dia juga seorang jenius super dengan peringkat 10 martial soul, peringkat Huang. Serangan terkuat yang dilepaskannya hanya berukuran 8.900, namun Kinan tanpa melepaskan martial soul-nya mampu mencapai batas batu besar. Anda pasti bercanda kan? Bagaimana? Huang Kui tertegun setelah melihat ini, tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan. Awalnya dia sangat percaya diri dalam putaran menguji kekuatan, tapi pikiran Kinan mencapai hasil 9.999 adalah hal terakhir yang terlintas di benaknya. Tidak buruk, kekuatan 9.999 itu tidak mengecewakan saya. Ekspresi Kinan tetap tenang tanpa tanda-tanda kegembiraan saat dia melirik Huang Kui yang tertegun dan berkata, Huang Kui, kamu memang mengatakan bahwa kamu pasti akan menjadi yang pertama di babak ini. Bagaimana dengan sekarang? Menurut Anda siapa yang harus ditetapkan terlebih dahulu? Selain itu, jika Anda belum yakin, Anda dapat terus menantang saya. Kinan, jangan bangga. Wajah Huang Kui terpelintir saat dia marah. Kinan meliriknya dan berkata, jadi bagaimana jika aku bangga? Jika Anda pikir Anda memiliki kekuatan, datang dan tunjukkan kepada saya. Pria suram mengumpulkan pikirannya dan melirik Kinan. Sebelum dia menyatakan putaran berakhir di sini, Kinan adalah pemenangnya. Mereka yang maju ke babak selanjutnya adalah Huang Kui, Wei Hao, Wang Rolling, dan Huang Long. Yang lain didiskualifikasi. Sekarang hadiahnya adalah 3 buah kekuatan untuk kalian masing-masing, sedangkan 7 untuk pemenang. Kinan tidak punya ide untuk tertawa atau menangis setelah melihat 7 buah kekuatan. Dia tidak pernah mengira Martial Serendipity Pavilion akan tetap memberi mereka buah kekuatan sebagai hadiah setelah putaran pertama. Buah kekuatan hanya bisa dikonsumsi sekali. Apa yang dipikirkan Pavilion Serendipity Martial? Memberi mereka buah kekuatan terus-menerus. Lalu pria suram tersebut pun berkata tanpa banyak basa-basi, bersiaplah untuk babak selanjutnya. Namun admin harus menyimpan final battle atau babak ketiga untuk part selanjutnya.